Minggu 20 Februari 2022 merupakan minggu biasa yang ke-7C dalam kalendarium liturgi. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah yang paling mengesan dalam batinku, permenunganku terpaku padanya. Kata murah biasa terdengar sehari-hari terkait dengan harga atau nilai barang dan jasa. Tidak ada yang memungkiri bahwa kecenderungan dasar orang adalah membeli barang atau jasa dengan harga murah. Beberapa barang atau jasa yang sama, kualitas juga sama, tentu akan dipilih yang harganya paling murah. Dikatakan murah hati. Apakah hati yang berharga murah? Hati di sini menunjuk batin, kedirian yang terdalam. Hati dapat dimengerti juga sebagai jati diri seorang pribadi. Apakah dengan demikian diriku itu murah? Frasa murah hati menunjuk bagaimana diri terhadap sesamanya. Ia tidak jual mahal. Pribadi murah hati senantiasa memberikan diri bagi sesamanya. Pribadi yang murah hati senantiasa mengasihi sesamanya. Pribadi murah hati secara sempurna adalah Allah. Ia sungguh murah hati. Ia mengasihi seluruh umat manusia. Kemurah hatiannya tampak atau mewujud dalam kehidupan umat manusia. Ia memberikan matahari bagi seluruh umat manusia, baik jahat maupun baik. Begitu murah hatinya Allah sehingga ia adalah Bapa bagi semua umat manusia.
Diletakkan dalam situasi konflik kelas masyarakat Yahudi waktu itu, kemurahhatian menjadi opsi utama Yesus dalam transformasi masyarakat manusia. Baik orang miskin maupun kaya seharusnya bermurah hati terhadap sesamanya. Orang ditantang untuk tidak menimbang jasa baik kepadanya. Tuntutan berbuat baik kepada sesama tidaklah diukur oleh seberapa besar jasa baik sesama terhadapnya. Ini kentara sekali dari ajaran Yesus tentang kasih. Mengasihi sesama tidaklah terjadi karena telah dikasihi. Mengasihi sesama melekat pada jati diri pribadi yang mengasihi. Sebagaimana Bapa mengasihi semua orang, demikian pula individu mengasihi sesamanya. Semua orang, termasuk mereka yang memusuhi. Aku menangkap sinyal pengalaman konkret dalam keluarga kandungku. Meski sering selisih paham dan sesekali bertengkar kecil, aku dan kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku tetaplah merasakan ikatan batin di antara kami. Aku masih ingat bapakku mengatakan bahwa namanya saudara tentulah ada saling merindukan. Meski berbeda pandangan, kami tetap merindukan untuk bertemu, berkumpul bersama. Pengalaman konkret ini sungguh bercumbu dengan gambaran dalam ajaran Yesus. Allah adalah Bapa bagi semua orang. Bersama dengan Bapa, semua orang adalah satu keluarga, yakni keluarga umat Allah. Ada hubungan batin antara seorang pribadi manusiawi dengan Allah. Ada hubungan pribadi dan batiniah antara umat manusia. Ada kerinduan satu sama lain dalam kehidupan manusiawi. Ada kerinduan berkumpul bersama dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah seperti itulah yang kurenungkan seharusnya mewujud dalam hidup sosial umat manusia. Masyarakat dalam berbagai bentuknya ditata berdasarkan norma-norma kasih. Bagaikan dengan saudara kandung, sesamaku bukanlah musuhku. Oleh karena itu, mengampuni kesalahan sesamaku merupakan sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Pengampunan senantiasa ada bagi sesama yang berbuat salah. Ukurannya adalah kasih Allah kepada umat manusia. Allah adalah Bapa yang senantiasa mengasihi semua orang, tidak peduli sejahat apapun dirinya. Oleh karena itu, tatanan sosial sudah seharusnya diturunkan dari kasih ilahi ini. Seorang individu diciptakan Allah serupa dengan gambarannya. Itu berarti bahwa seorang manusia pada dasarnya adalah baik, bukan jahat. Berbuat kejahatan tidaklah identik bahwa seorang individu itu jahat. Kejahatan yang diperbuat tentulah ada alasan yang memadai. Salah satunya adalah perbedaan tingkat ekonomi yang begitu jauh. Ada orang yang sehari bisa mengeluarkan duit ratusan juta, sementara tidak sedikit yang sudah bekerja keras tapi tetap ngutang. Ajaran Yesus sangatlah jelas bagiku, jangan menghakimi. Ini tidaklah berarti bahwa orang yang telah berbuat kejahatan tidak dihukum. Bagaimanapun, orang yang telah berbuat jahat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini tentulah sangat dipahami bahwa orang haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya. Ukuran penghakiman adalah kasih Allah kepada umat manusia. Diturunkan daripadanya, penghakiman yang terjadi sungguh mengungkapkan kasih pada orang yang berbuat jahat. Ia tetap diampuni meski tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman yang diterima juga aku mengerti sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak mengulang kejahatan yang sama. Pengampunan yang diberikan merupakan kasih yang memberikan kesempatan bagiku untuk semakin berbuat baik. Maka jangan menghakimi bagiku merupakan norma agar diriku jangan mudah menilai orang lain itu jahat.
Aku haruslah tetap mengasihi, sekalipun orang telah berbuat jahat kepadaku. Aku harus tetap mengampuni sesamaku, yakni memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri dan mengekspresikan dirinya yang sebenarnya baik. Mengacu pada ajaran Yesus terkait ukuran, kasih Allah menjadi pedoman hidup bersama. Yesus mengajarkan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kasih ilahi yang diterapkan pada sesama, sesamaku pun akan menerapkan kasih ilahi pada hidupku. Sesamaku pun senantiasa memberikan kesempatan pada diriku untuk senantiasa memperbaiki diri dan selalu berbuat baik. Terkait perbedaan kelas sosial masyarakat, ukuran itu berarti bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan seharusnya menjadi hak dasar semua orang. Pendidikan dan pekerjaan semakin mengembangkan individu-individu dalam masyarakat, semakin mengekspresikan diri sebagai pribadi kasih. Diharapkan sungguh bahwa masyarakat manusiawi semakin memancarkan persekutuan kasih seluruh umat manusia dengan Allah yang adalah Bapa bagi semua orang. Semoga demikian. Amin.